Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah tempat yang sudah lama dihapus dari peta. Tempat di mana waktu berhenti, dan setiap bayangan hidup dengan wajahnya sendiri. Mereka menyebutnya jalan sepi. Jalan yang tak lagi dilalui manusia, karena setiap langkah di sana bisa membawa pulang sesuatu yang bukan milikmu. Sebuah sosok yang mencari kepalanya. Ini adalah kisah tentang sosok tanpa kepala di jalan sepi. Kisah cerita yang berakhir menjadi kutukan. Duduklah tenang, matikan lampu. Dan jangan menatap cermin selama bercerita. Malam itu udara begitu dingin. Kabut turun tebal di sepanjang jalan desa yang terkenal sepi. Nama jalan itu Jalan Tanjung Langu, jalan yang jarang dilewati karena konon banyak kejadian aneh terjadi di sana setelah tengah malam. Bagi warga sekitar, jalan itu bukan sekadar jalur pintas, tapi jalur menuju kisah-kisah kelam yang tak pernah terungkap. Pukul menunjukkan pukul 0.23 ketika Raffi, seorang pemuda yang baru pulang kerja malam, memutuskan melewati jalan itu. Motor tuanya meraung pelan di antara dinginnya udara malam. Lampu sorotnya menembus kabut, tapi pandangan tetap terbatas. Di kiri kanan hanya kebun singkong dan semak belukar. Tak ada rumah, tak ada cahaya, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terasa menusuk kulit. Raffi tahu cerita tentang jalan ini. Katanya, dulu pernah terjadi kecelakaan maut, seorang pria yang berkendara pulang malam hari ditemukan tewas tanpa kepala. Sejak saat itu, banyak yang mengaku melihat sosok berjalan tanpa kepala, menenteng helm di tangannya yang berlumuran darah. Tapi Raffi tak percaya hal-hal begitu. Ia hanya ingin cepat sampai rumah. Namun, baru beberapa menit melewati jalan itu, sesuatu terasa aneh. Dari kaca spion, ia melihat bayangan, seperti seseorang berdiri di tengah jalan. Ia menoleh ke belakang, kosong. Tak ada siapapun. Raffi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ah, mungkin cuma bayangan pohon, gumamnya pelan. Motor terus melaju. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasananya. Bahkan jangkrik pun seakan berhenti bersuara. Dan di antara kesunyian itu, terdengar suara langkah kaki. Tapi langkah itu terdengar di belakang motornya, seolah seseorang sedang berlari mengejar. Raffi menoleh cepat, tidak ada siapapun. Tapi langkah kaki itu terus terdengar. Tok, tok, tok. Cepat, semakin cepat, dan entah kenapa, semakin lama langkah itu terdengar semakin dekat. Jantungnya berdegup keras. Ia menambah kecepatan. Motor meraung kencang. Namun langkah kaki itu tak juga menghilang. Sampai akhirnya, dari kaca spion, Raffi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada seseorang berlari di belakangnya, tubuhnya lusuh, pakaiannya berlumuran lumpur. Tapi yang membuat Raffi hampir terjatuh adalah orang itu tidak punya kepala. Raffi berteriak panik, hampir kehilangan kendali atas motornya. Ia tancap gas sekencang-kencangnya, tapi bayangan itu tetap mengejarnya, makin lama makin dekat, seolah melayang di atas tanah. Kabut semakin tebal, pandangan hampir tak terlihat, dan tiba-tiba, di depan, muncul bayangan tubuh tanpa kepala lain, berdiri diam di tengah jalan, menghadap ke arahnya. BRAAAK. Motor Raffi menabrak sosok itu, dan tubuhnya terpental keras ke tanah. Dunia seolah berputar, pandangannya kabur. Dalam sisa kesadarannya, Raffi melihat sosok itu berlutut di sampingnya, tangannya terulur, seakan mencari sesuatu kepalanya. Lalu, Raffi mendengar suara berat, pelan, dan serak berbisik di telinganya. Kau lihat kepalaku, di mana? Dan setelah itu, semuanya gelap. Pagi menjelang di desa Tanjung Langu. Kabut tipis masih menggantung di atas aspal yang lembab. Burung-burung mulai terdengar dari kejauhan, tapi suasana tetap terasa aneh, tenang, tapi dingin, seolah malam tadi meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Sekitar pukul 6 pagi, warga menemukan motor Raffi tergeletak di pinggir jalan, dengan kondisi rusak parah. Helmnya pecah, dan di tanah terlihat jejak darah yang panjang, seolah tubuh seseorang diseret ke arah semak-semak. Warga berdatangan,
Beberapa menutup mulut karena ngeri. "Ya Allah, ini darahnya banyak banget," ucap salah satu warga, Pak Jono, sambil melangkah mundur. Mereka tak menemukan Raffi di sekitar lokasi, hanya bekas goresan di tanah dan jejak kaki yang tidak wajar panjang, seolah satu langkahnya bukan langkah manusia biasa. Pihak kepolisian datang tak lama kemudian. Namun anehnya, setelah dilakukan pencarian hampir 2 jam, tubuh Raffi ditemukan di tempat yang tak masuk akal, sekitar 50 meter dari lokasi jatuh, di pinggir kebun, terbaring dengan posisi mata terbuka lebar menatap ke langit. Tubuhnya tidak terluka parah, tapi wajahnya tampak ketakutan, seolah ia sempat melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. "Dia meninggal sekitar tengah malam," kata petugas dengan nada datar. Namun yang paling mengganggu semua orang adalah bekas jari tangan di leher Raffi, seolah ada yang mencengkeramnya dengan sangat kuat. Lebih mengerikan lagi, di sekitar tubuhnya ada cairan merah pekat seperti darah yang tidak berasal dari tubuhnya sendiri. Sementara itu, warga yang datang menonton mulai berbisik-bisik. "Ini pasti ulah sosok tanpa kepala itu," kata salah satu ibu, suaranya bergetar. "Dulu waktu kecelakaan pertama juga gitu. Korban ditemukan di tempat yang sama," sambung yang lain. Kabar tentang kematian Raffi cepat menyebar ke seluruh desa. Dan malam harinya, Jalan Tanjung Langu menjadi topik hangat di warung kopi, di pos ronda, bahkan di radio lokal yang menyiarkan berita kecelakaan tersebut. Namun, satu hal yang tak banyak orang tahu, salah satu petugas polisi yang menangani TKP malam itu merasakan hal aneh. Namanya Sutrisno, polisi senior yang sudah 20 tahun bertugas di daerah itu. Saat ia memeriksa lokasi kecelakaan, tiba-tiba udara di sekitarnya berubah. Dingin, sangat dingin. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik kabut. Ketika ia menoleh, samar-samar ia melihat sosok berpakaian seperti korban kecelakaan lama, berdiri jauh di tengah kabut tanpa kepala dan tangannya menenteng helm hitam yang remuk. Sutrisno mencoba memotret, tapi kameranya langsung mati. Padahal baterainya masih penuh. Ia terdiam. Dingin menjalar dari tengkuknya. Sebelum ia sempat berdoa, terdengar suara berat dan parau dari arah kabut. "Kepalaku, di mana?" Suara itu menggema pelan tapi jelas, seolah berbicara langsung ke dalam pikirannya. Ia langsung mundur dan berlari menuju mobil patroli. Saat menoleh ke belakang, sosok itu sudah menghilang. Hanya tersisa jejak darah di tengah jalan yang seakan mengarah ke tempat Raffi ditemukan. Sutrisno tidak melaporkan hal itu secara resmi. Namun malamnya, saat ia di rumah, sesuatu terjadi lagi. Ia menemukan helm hitam di depan pintu rumahnya. Helm yang identik dengan milik korban kecelakaan pertama, dan di dalamnya ada gumpalan rambut dan serpihan tanah merah. Sutrisno membeku. Helm itu bau amis, seolah baru saja diambil dari liang kubur. Ia tahu, sosok itu belum tenang. Dan kematian Raffi bukanlah yang terakhir. Sudah 3 malam berlalu sejak kematian Raffi. Namun suasana di desa Tanjung Langu masih mencekam. Setiap malam, warga menutup pintu lebih awal. Lampu-lampu rumah dibiarkan menyala sampai pagi karena mereka takut akan suara langkah kaki tanpa wujud yang kini sering terdengar di sepanjang jalan. Malam ketiga, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Di kejauhan, anjing-anjing menggonggong serempak ke arah jalan sepi itu. Gonggongan mereka panjang, lirih, dan penuh ketakutan, seolah ada sesuatu yang sedang berjalan di antara mereka. Di rumahnya yang berada tak jauh dari jalan itu, Pak Sutrisno, polisi yang pernah melihat sosok tanpa kepala, duduk di ruang tamu sambil menatap helm hitam yang kini ia simpan di meja. Helm itu ia bungkus dengan kain putih, tapi entah kenapa setiap malam bau darah terasa semakin menyengat dari dalamnya. Istrinya, Bu Rini, sudah berkali-kali memintanya membuang benda itu. "Mas, helm itu bikin rumah jadi nggak tenang. Setiap malam aku dengar suara orang jalan di halaman, tapi waktu aku lihat, nggak ada siapa-siapa," katanya lirih, matanya ketakutan.
Tapi Sutrisno hanya diam. Ada sesuatu dalam pikirannya yang membuatnya ragu. Baginya, helm itu mungkin petunjuk, tapi juga kutukan. Pukul menunjukkan pukul 0.10. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Sutrisno menoleh. Ia tidak mengharapkan tamu malam-malam begini. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Siapa? Teriaknya, tapi tak ada jawaban. Ia berjalan pelan ke arah pintu, tangannya menggenggam senter. Namun sebelum ia membuka, bau amis yang tajam menyergap dari sela-sela pintu, membuat perutnya mual. Saat ia menempelkan telinga ke daun pintu, tiba-tiba terdengar suara berat dan parau, sangat dekat. "Buka, aku mau kepalaku." Sutrisno terlonjak mundur, wajahnya pucat pasi. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Dari celah bawah pintu, mengalir cairan merah pekat yang menetes pelan, membentuk genangan kecil di lantai. Istrinya menjerit dari dalam kamar. Lampu ruang tamu tiba-tiba padam. Suasana berubah gelap total. Sutrisno menyalakan senter, dan cahaya itu menangkap sesuatu di luar jendela. Sosok itu berdiri diam di balik kaca. Tubuhnya tinggi, lusuh, bajunya sobek-sobek, tapi lehernya bolong, mengucurkan darah yang menetes tanpa henti. Kedua tangannya terulur ke kaca, dan di tangan kirinya tergenggam sebuah helm hitam yang retak. "Masya Allah," gumam Sutrisno lirih, hampir tak bisa bernapas. Ia mencoba berdoa, tapi suaranya serak. Saat ia berkedip, sosok itu menghilang, dan lampu kembali menyala dengan sendirinya. Namun, helm yang tadi di atas meja sudah tak ada. Bu Rini pingsan di tempat. Sutrisno hanya bisa terdiam, memandang genangan darah di lantai yang perlahan mengering, meninggalkan bekas jari-jari seperti tangan seseorang yang menyeret sesuatu. Keesokan paginya, warga kembali gempar. Di depan rumah Sutrisno, ditemukan helm hitam yang kini berlumuran tanah dan darah segar. Dan tak jauh dari sana, di tengah jalan sepi itu, terlihat jejak kaki tanpa alas yang panjang. Satu demi satu, jejak itu menghilang di ujung tikungan jalan, menuju arah kuburan tua di balik kebun singkong. Sejak malam itu, suara langkah kaki itu kembali terdengar setiap malam, tepat pukul 12. Beberapa warga yang nekat keluar mengaku melihat bayangan tubuh besar tanpa kepala berjalan di pinggir jalan, menenteng helm sambil menunduk, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Dan setiap kali seseorang lewat sendirian di malam hari, suara itu berbisik dari dalam kabut. "Aku cuma mau kepalaku kembali." Hari berganti, namun suasana mencekam di desa Tanjung Langu tidak juga hilang. Setiap malam, kabut datang lebih tebal, angin berhembus lebih dingin, dan suara langkah kaki itu masih terdengar, seolah seseorang sedang berpatroli di jalanan sunyi. Warga mulai ketakutan. Tak ada lagi yang berani keluar rumah setelah maghrib. Namun ada satu orang yang tak bisa diam, Sutrisno. Setelah kejadian malam itu, ia merasa sesuatu memanggilnya. Setiap kali ia menutup mata, terdengar suara berat berbisik di telinganya. "Kuburanku, di balik kebun singkong." Awalnya ia mencoba mengabaikan, tapi suara itu datang setiap malam, selalu pada waktu yang sama pukul 0. Bahkan ketika ia memindahkan helm hitam itu ke kantor polisi, helm itu selalu kembali ke rumahnya di pagi hari, diletakkan tepat di depan pintu dengan tanah merah yang masih menempel. Akhirnya, pada malam keempat, Sutrisno memutuskan mengikuti suara itu. Ia membawa senter dan sebilah golok kecil. Angin malam terasa menggigit kulit, dan langit tanpa bintang. Ia berjalan pelan melewati jalan sepi yang kini hampir seperti dunia lain. Setiap langkah yang ia ambil, terdengar gema langkah lain di belakangnya, tapi setiap ia menoleh, tak ada siapapun. Kebun singkong itu berada sekitar 1 kilometer dari jalan utama. Tanahnya lembab, banyak batang yang tumbang, dan udara di sana lebih dingin dari biasanya. Di tengah kebun itu, ada gundukan tanah kecil yang tampak baru, tanpa nisan, tanpa tanda. Sutrisno berjongkok, tiba-tiba senter di tangannya redup, kemudian mati. Hening.
Yang terdengar hanya desah napasnya dan suara gemerisik daun. Namun kemudian, dari arah belakang, terdengar suara langkah berat yang sangat pelan, tok, tok, tok. Sutrisno menahan napas. Ia membalikkan badan dengan cepat, menyinari arah suara dengan senter yang kembali hidup sesaat, dan ia melihatnya. Sosok itu berdiri di tepi kebun. Tubuhnya besar, bajunya sobek, darah mengalir dari leher yang bolong, dan di tangan kanannya tergenggam helm hitam yang kini meneteskan cairan merah. Sosok itu berjalan mendekat, langkah demi langkah, tanpa kepala, tapi dari lubang di lehernya keluar suara bergetar. "Kau, bawa kepalaku." Sutrisno gemetar, kakinya lemas. Ia mengangkat senter, tapi cahaya itu bergetar bersama tangannya. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara nyaris tak keluar. Sosok itu berhenti tepat 3 meter di depannya. Dari arah tanah di bawah kakinya, darah merembes keluar, mengalir ke arah gundukan tanah itu. Dan seketika, tanah itu bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang terkubur dan mencoba keluar. Sutrisno berlari ke arah gundukan itu, menggali dengan tangan kosong. Tanahnya basah dan berat, namun ia terus menggali. Beberapa menit kemudian, ujung sesuatu yang keras menyembul. Ketika ia singkirkan tanahnya, terlihat tulang tengkorak manusia, sebagian masih melekat sisa rambut dan tanah merah. Sutrisno mundur, napasnya tersengal. Tulang itu, tanpa tubuh. Seketika terdengar suara berat di belakangnya. "Itu, kepalaku." Sosok tanpa kepala itu berlutut di tanah. Ia meletakkan helm hitamnya di samping gundukan dan mengulurkan tangannya yang berlumur darah, menyentuh tengkorak itu dengan perlahan. Begitu tangannya menyentuh, tanah bergetar hebat, dan angin dingin berputar di sekitar kebun. Daun singkong bergoyang seperti diterpa badai, dan dari leher sosok itu, keluar cahaya merah samar. Namun sebelum Sutrisno sempat melangkah mundur, tiba-tiba sosok itu menoleh tanpa kepala, dan dari lubang lehernya terdengar teriakan panjang. "Kau tak boleh pergi." Sutrisno terlempar ke belakang, senter jatuh, dan semuanya gelap. Yang terakhir ia rasakan adalah bau darah yang sangat kuat, dan tangan dingin yang menyentuh wajahnya. Pagi harinya, warga menemukan Sutrisno pingsan di kebun singkong, bajunya sobek, dan di sebelahnya ada tengkorak manusia yang kini sudah tertutup helm hitam. Setelah kejadian itu, tubuh Sutrisno demam tinggi selama 3 hari, dan setiap kali ia sadar, ia selalu berkata dengan suara parau. Dia cuma ingin tenang, tapi seseorang telah mencuri kepalanya. Warga mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok itu? Dan siapa yang dulu mencuri kepalanya dari kubur? 3 hari setelah Sutrisno ditemukan di kebun singkong, suasana di desa Tanjung Langu berubah drastis. Bukan hanya karena rasa takut, tapi karena desas-desus lama mulai muncul kembali. Kisah yang dulunya dianggap hanya omongan orang tua, kini terasa nyata. Di warung kopi dekat jalan utama, para warga berbisik, katanya, tengkorak yang ditemukan di kebun itu milik orang yang dulu kecelakaan di jalan sepi, ucap Pak Darto pelan. Kalau nggak salah namanya Ragil, tukang ojek yang hilang sekitar 5 tahun lalu, sambung yang lain. Waktu itu, tubuhnya ketemu di jalan, tapi kepalanya nggak pernah ditemukan. Kisah Ragil memang sudah lama tenggelam. Ia dikenal sebagai sosok periang, pekerja keras, dan suka menolong. Namun nasib tragis menimpanya satu malam, ketika ia pulang mengantar penumpang dari kota. Motor yang dikendarainya ditemukan hancur di tengah jalan, dan tubuhnya ditemukan tanpa kepala. Polisi tak pernah tahu apa penyebab pasti kematiannya. Kasus itu akhirnya ditutup tanpa hasil. Tapi kini, setelah tengkoraknya ditemukan di kebun singkong dan kejadian mistis mulai terjadi, semua orang sadar roh Ragil belum tenang. Di rumahnya, Sutrisno masih berbaring lemah. Tubuhnya panas tinggi, tapi matanya sering terbuka tiba-tiba, seolah ia berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Dia marah, dia dibunuh, bukan kecelakaan. Yang ngambil kepalanya, orang yang dia percaya. Begitulah kata-kata yang terus ia ucapkan dalam tidur. Istrinya, Bu Rini, tak kuasa menahan air mata.
Namun suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Sutrisno bangun mendadak. Matanya menatap lurus ke arah jendela. Dia di luar, dia mau cerita, katanya dengan suara berat. Bu Rini gemetar. Dari celah jendela, tampak kabut tebal menyelimuti halaman. Dan samar-samar, terlihat bayangan tubuh tanpa kepala berdiri diam di bawah pohon pisang. Bukan bergerak, tapi bergetar pelan, seperti sedang menahan amarah. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Udara berubah sangat dingin. Dari arah ruang tamu, terdengar suara helm jatuh ke lantai, duk, diikuti suara berat itu lagi. Dia ambil kepalaku, dia kubur di kebun. Suara itu bergetar, pelan tapi jelas, dan kemudian menghilang. Setelah itu, suasana kembali hening. Namun ketika pagi tiba, Sutrisno sudah tidak demam lagi. Ia duduk di kursi ruang tamu sambil memandangi helm hitam itu. Sekarang aku tahu siapa pelakunya, katanya lirih. Hari itu juga, Sutrisno pergi menemui Pak Darto, salah satu warga yang dulunya ikut mengevakuasi korban kecelakaan ragil. Mereka berbicara di pos ronda, jauh dari keramaian. Pak Darto, waktu dulu ragil kecelakaan, siapa yang pertama kali nemuin mayatnya? Tanya Sutrisno. Pak Darto terdiam lama, kemudian menjawab dengan suara pelan. Yang pertama nemuin itu si Herman, teman akrabnya sendiri. Mereka berdua sering narik ojek bareng. Tapi waktu itu aneh, loh, Herman bilang dia yang terakhir kali lihat ragil hidup. Katanya ragil ngebut duluan. Tapi anehnya, pas kami datangi tempat kejadian, kepala ragil hilang. Herman malah yang pertama kali datang bawa karung, alasannya mau bantu bersihin jalan. Sutrisno mengernyit. Herman sekarang di mana? Dia masih tinggal di ujung kampung, rumahnya dekat kandang sapi. Sutrisno diam beberapa detik. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata bahwa Herman tahu lebih banyak dari yang ia akui. Malamnya, Sutrisno mendatangi rumah Herman sendirian. Rumah itu gelap dan sunyi, hanya ada lampu minyak di teras. Ketika Sutrisno mengetuk pintu, Herman keluar dengan wajah kaget. Oh, Pak Sutrisno, malam-malam ke sini. Ada apa? Namun begitu Sutrisno menyebut nama Ragil, wajah Herman berubah pucat. Ia menelan ludah, tangannya gemetar. Jangan sebut-sebut nama itu, Pak. Sudah lama berlalu. Sutrisno menatap tajam. Berlalu. Kau tahu dia datang menemuiku. Kau tahu kepalanya dikubur di kebun singkong. Herman mundur 2 langkah, napasnya tersengal. Bukan aku yang bunuh dia. Teriaknya tiba-tiba. Tapi aku ambil kepalanya setelah dia mati, aku cuma butuh uang. Sutrisno terkejut. Apa maksudmu? Herman menangis. Waktu itu ada orang kota datang, bilang mau beli tengkorak manusia untuk pesugihan. Aku yang nemu ragil duluan. Aku potong kepalanya, aku jual, aku kubur sisanya di kebun biar nggak ketahuan. Sutrisno terpaku. Kata-kata itu seperti petir di telinganya. Herman menunduk, wajahnya penuh ketakutan. Sejak malam itu, aku nggak bisa tidur tenang. Kadang aku dengar suara langkah kaki di depan rumahku. Suara itu bilang, kembalikan kepalaku. Sutrisno menatapnya dengan ngeri. Kau sadar nggak, Herman? Sekarang dia datang menagih. Bukan cuma kepalanya, tapi jiwamu. Dari luar rumah, tiba-tiba angin berhembus kencang. Pintu bergetar, jendela terbuka lebar, dan lampu minyak padam. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah berat mendekat dari arah jalan sepi. Tok, tok, tok. Bersamaan dengan itu, terdengar suara parau yang menggema di seluruh rumah. Kau, ambil kepalaku. Herman menjerit, menutup telinganya. Sutrisno berusaha menyalakan senter, tapi senter itu mati total. Dan dari luar jendela, terlihat bayangan tinggi tanpa kepala, berdiri menghadap mereka. Tangannya mengangkat helm hitam, dan dari lubang lehernya keluar asap merah gelap. Herman berteriak histeris, berlari ke pintu belakang, tapi ketika ia buka pintu, sosok itu sudah di sana. Tubuhnya besar, darah menetes dari bahunya, dan suaranya menggelegar. Kepalaku, milikmu sekarang. Lalu, semua lampu padam.
Satu jeritan panjang menggema malam itu. Keesokan paginya, warga menemukan Herman tewas di depan rumahnya. Matanya terbuka lebar seperti ketakutan, dan kepalanya hilang. Hanya tubuhnya yang tersisa, berlumuran tanah merah, dengan bekas tangan berdarah di lehernya. Dan di sebelah tubuh itu, tergeletak helm hitam yang sama. Sejak kematian Herman, suasana desa Tanjung Langu berubah semakin mencekam. Tidak ada lagi yang berani keluar setelah matahari terbenam. Setiap malam, suara langkah kaki berat terdengar melintas di jalan, diikuti hembusan angin dingin dan aroma amis darah yang menusuk hidung. Beberapa warga mengaku mendengar bisikan dari jendela kamar mereka, suara berat, serak, dan parau. Aku sudah ambil kepalaku, tapi kenapa masih gelap? Seolah roh ragil belum juga tenang, meskipun kepala dan tubuhnya sudah disatukan. Namun, ada yang berbeda kali ini. Malam ketujuh setelah kematian Herman, Sutrisno duduk di teras rumahnya, menatap ke jalan yang tertutup kabut tebal. Di tangannya, ia memegang kitab kecil dan tasbih, berusaha menenangkan diri. Namun hatinya gelisah, ia tahu, malam ini belum berakhir. Pukul menunjukkan pukul 0.30 ketika udara tiba-tiba berubah dingin luar biasa. Angin berhenti, jangkrik lenyap, dan semua terasa diam. Lalu, dari arah ujung jalan, terdengar suara langkah berat yang diseret, seperti kaki seseorang yang berjalan dengan tubuh kaku. Tok, tok, seslur, tok. Sutrisno berdiri, menyalakan senter. Cahaya kuning pucat menembus kabut, dan di sana, di ujung jalan, tampak bayangan tubuh sedang berjalan perlahan. Kali ini, ia membawa kepala. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan rumah Sutrisno. Tubuhnya berlumuran tanah merah, dan di tangannya menggantung sebuah kepala manusia yang penuh darah, matanya terpejam. Dengan gerakan lambat, ia mencoba menempelkan kepala itu ke lehernya yang bolong. Suara krek-krek terdengar saat tulang-tulangnya beradu. Namun kepala itu tidak menempel sempurna. Darah segar menetes dari sambungan leher, dan tiba-tiba kepala itu membuka mata, menatap lurus ke arah Sutrisno. Mata itu bukan mata ragil. Mata itu milik Herman. Sutrisno mundur dengan wajah pucat pasi. Tubuh tanpa kepala itu kini berdiri sempurna, tapi kepalanya salah. Dari mulut kepala Herman yang menempel di tubuh ragil, keluar suara dua nada yang tumpang tindih. Aku, bukan dia. Tubuh ini, bukan milikku. Suara itu menggema, menembus malam. Sutrisno menutup telinganya, namun gema itu terasa seperti bergema di dalam pikirannya. Sosok itu mengangkat tangannya, darah menetes dari jemarinya, dan menunjuk langsung ke arah Sutrisno. Kau yang harus menolongku, atau semuanya akan ikut denganku. Kabut di sekitar mereka berputar kencang, seperti pusaran gaib. Suara teriakan samar terdengar di udara, seperti banyak jiwa yang menjerit bersamaan. Sutrisno berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu, tapi suara ketukan keras langsung terdengar di luar. Tok, 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 sampai dinding rumah bergetar. Bu Rini menjerit di kamar. Ketika Sutrisno berlari ke sana, ia melihat istrinya berdiri kaku di depan cermin. Matanya kosong, dan di cermin terlihat bayangan tubuh tanpa kepala berdiri di belakangnya, memegang kepala Herman yang terus berteriak minta tolong. Cermin itu bergetar, lalu retak pecah, memantulkan serpihan cahaya merah darah ke seluruh ruangan. Udara di dalam rumah mendadak beraroma busuk seperti daging terbakar. Bu Rini jatuh pingsan, sementara Sutrisno melihat sesuatu yang tak mungkin ia lupakan seumur hidupnya. Dari tengah kabut di luar, muncul dua sosok. Satu tanpa kepala, satu lagi kepalanya terjebak di tubuh yang bukan miliknya. Mereka saling tarik-menarik, menjerit, saling mencengkeram, seolah berebut tubuh yang sama. Suara mereka bergaung, "Kepalaku, tubuhku, kembalikan." Sutrisno hanya bisa berdoa. Air matanya mengalir, suaranya bergetar membaca doa perlindungan yang ia hafal. Namun tiba-tiba, semuanya hening. Kabut berhenti bergerak. Kedua sosok itu hilang, lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya helm hitam di depan pintu rumah,
dan di atasnya menempel 2 jejak darah tangan berbeda. Keesokan paginya, kabar aneh kembali menyebar. Beberapa warga mengaku melihat 2 bayangan berjalan berdampingan di jalan sepi, satu membawa kepala, satu lagi membawa tubuh. Mereka berjalan tanpa suara, hanya meninggalkan bekas darah kecil di aspal dingin. Dan setiap tengah malam, dari arah kebun singkong, terdengar 2 suara bersahutan dari balik kabut. Tubuhku, kepalaku, seolah keduanya masih mencari keseimbangan yang hilang. Sejak malam itu, tak ada satupun warga desa Tanjung Langu yang berani menatap cermin. Beberapa bahkan menutupi kaca rumahnya dengan kain putih atau membalikkan cermin ke dinding. Sebab setiap kali mereka memandang bayangan diri sendiri, ada kemungkinan yang balik menatap bukan diri mereka. 3 malam setelah kejadian di rumah Sutrisno, Bu Rini masih terbaring lemah. Tubuhnya panas dingin, matanya sering terbuka sambil berbisik pelan. Dia berdiri di belakangku, di dalam cermin. Sutrisno tidak tahu harus bagaimana. Ia sudah memanggil ustaz dari desa sebelah untuk menenangkan keadaan, tapi anehnya, begitu ustaz itu menatap cermin kamar Bu Rini yang retak, wajahnya langsung pucat. Dia hanya berkata singkat, "Pak, tolong buang cermin itu jauh-jauh. Jangan biarkan siapapun menatapnya lagi." Sutrisno menurut. Ia membungkus cermin itu dengan kain hitam dan menguburnya di halaman belakang rumah. Namun malamnya, suara retakan kaca terdengar lagi, meski semua cermin sudah dibuang. Dari ruang tamu, Sutrisno melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai, genangan air membentuk bayangan seperti permukaan cermin. Dan dari pantulan air itu, terlihat kepala seseorang perlahan muncul, menatap ke arah Sutrisno. Mata itu merah, dan di bawahnya tergantung potongan daging yang masih meneteskan darah segar. "Aku belum menemukan tubuhku." Suara itu menggema dari bawah lantai, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu rumah berkelap-kelip, dan tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara barang pecah berantakan. Ketika Sutrisno mendekat, ia menemukan gelas dan piring pecah berserakan, namun yang lebih menyeramkan, di tembok dapur, tampak bayangan tubuh tanpa kepala berjalan perlahan, menelusuri dinding seperti refleksi yang hidup. Bayangan itu berhenti di dekat lemari kayu, lalu tangannya menunjuk langsung ke arah halaman belakang rumah. Sutrisno tahu tempat itu adalah di mana ia mengubur cermin. Dengan langkah gemetar, Sutrisno berjalan keluar rumah, membawa senter dan linggis. Udara malam terasa aneh, sepi, tapi seperti ada yang mengikuti dari belakang. Setiap langkah yang ia ambil, ada gema langkah lain yang menirunya. Ia berhenti, suara itu pun berhenti. Ia melangkah lagi, suara itu juga ikut lagi. Ketika sampai di titik di mana cermin itu dikubur, tanahnya sudah tidak rata. Ada bekas seperti sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. Dengan tangan gemetar, Sutrisno menggali sedikit. Kain hitam yang ia gunakan membungkus cermin kini sudah robek, dan di dalamnya, cermin itu utuh kembali. Tapi kali ini, permukaannya gelap seperti air lumpur. Sutrisno menatap refleksinya, tapi yang ia lihat bukan dirinya. Dalam pantulan itu tampak Bu Rini berdiri di belakangnya, memegang kepala Herman yang masih berdarah. Kepala itu membuka mata dan berkata dengan suara rendah, "Dia bukan istrimu lagi, Tris." Sutrisno terlonjak mundur, menjatuhkan cermin. Tapi dari permukaannya yang retak, muncul tangan kurus pucat yang menarik lengannya dengan kekuatan tak wajar. Ia berteriak keras, mencoba melawan, tapi tangan itu semakin kuat menariknya. Tiba-tiba dari dalam rumah, Bu Rini muncul. Namun matanya kini kosong, wajahnya pucat, dan suaranya datar. "Jangan lawan dia, Tris. Biar dia keluar. Dia hanya ingin pulang." Dan seketika, tangan dari dalam cermin mencengkeram lebih dalam, menarik Sutrisno setengah tubuhnya masuk ke dalam permukaan kaca, yang kini bergetar seperti air. Sebelum segalanya menjadi gelap, ia sempat melihat wajah ragil, tapi wajah itu perlahan berubah menjadi miliknya sendiri. Lalu, krap, cermin itu pecah, memercikkan darah segar.
Pagi harinya, warga menemukan halaman rumah Sutrisno hancur berantakan. Cermin yang dikubur kini pecah menjadi puluhan potongan kecil. Namun tak ada tanda-tanda Sutrisno sama sekali. Yang aneh, Bu Rini masih ada di rumah. Ia duduk di ruang tamu, tersenyum samar sambil menatap potongan kaca kecil di tangannya. Dalam pantulan kaca itu, tampak wajah Sutrisno. Berteriak minta tolong, terperangkap di dalam cermin. Sejak malam itu, siapapun yang melewati jalan sepi akan melihat pantulan aneh di kaca helm, kaca mobil, bahkan genangan air. Kadang wajah Ragil, kadang wajah Herman, kadang wajah Sutrisno. Semua memandang lurus ke arah mereka, seolah ingin keluar dan berganti tempat. Sejak kejadian di rumah Sutrisno, suasana desa Tanjung Langu berubah drastis. Warga tidak lagi menatap kaca, air, bahkan permukaan sendok pun ditakuti. Karena setiap pantulan, sekecil apapun, bisa memperlihatkan sesuatu yang bukan milik dunia ini. Malam pertama, desas-desus mulai menyebar. Pak Joko, seorang penjual bensin eceran, ditemukan pingsan di depan warungnya. Saat sadar, matanya menatap kosong. Dia hanya bisa bergumam berulang kali. Aku lihat mukaku, tapi mukaku senyum sendiri. Di kaca etalase tempat ia biasa menyimpan botol, kini terdapat jejak tangan berdarah dari dalam, seperti ada yang mencoba keluar. Dan setiap kali malam turun, botol-botol bensin di dalam etalase berguncang sendiri, mengeluarkan bunyi bergetar aneh, seolah ada sesuatu yang terjebak di balik pantulan kaca botol itu. Keesokan malamnya, bayangan-bayangan mulai berjalan sendiri. Warga yang melintas di jalan sepi bercerita bahwa bayangan mereka tidak mengikuti gerakan tubuh. Ada yang melihat bayangannya menoleh saat ia tidak menoleh, atau tersenyum ketika dirinya sedang menangis. Beberapa, bahkan melihat dua bayangan, satu normal, satu lagi sedikit lebih tinggi dengan leher robek dan darah hitam menetes. Bayanganku nunduk padahal aku lagi jalan tegak, kata salah satu warga yang akhirnya kabur ke desa sebelah. Bu Rini, satu-satunya saksi dari hilangnya Sutrisno, kini jarang keluar rumah. Ia duduk diam di kursi ruang tamu, menatap potongan kecil cermin yang ia simpan di pangkuannya. Kadang ia berbicara pelan, seperti sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Tenang, Tris, sabar, ya. Nanti malam aku gantian, biar kamu keluar sebentar. Setiap kali ia mengucapkan itu, permukaan cermin di tangannya bergetar halus, memunculkan wajah Sutrisno yang memandang dengan mata sayu, seperti seseorang yang kehabisan waktu. Desa mulai terasa seperti terkutuk. Lampu-lampu jalan padam satu persatu setiap malam, meski baru diganti. Anjing-anjing menyala ke arah bayangan sendiri. Dan di tengah jalan, sering terlihat helm hitam tua tergeletak, benda yang diyakini warga sebagai peninggalan dari sosok tanpa kepala. Orang-orang mulai percaya, roh Ragil dan Herman kini menyatu, tapi tidak sempurna. Roh itu butuh tubuh baru agar bisa tenang. Dan karena Sutrisno sudah tertarik masuk ke dalam dunia pantulan, roh itu kini meniru wajah siapapun yang menatap cermin terlalu lama. Malam keempat, teror memuncak. Warga bernama Yani sedang mencuci piring di dapur saat air di baskom tiba-tiba memantulkan wajahnya sendiri. Namun wajah itu tersenyum lebih dulu sebelum ia sadar. Air di baskom mulai berputar, lalu berubah menjadi hitam. Dari dalamnya muncul tangan berlendir yang mencoba meraih leher Yani. Ia menjerit keras, tetangga datang membantu, tapi saat pintu dapur dibuka, tak ada siapapun di sana. Yang tersisa hanya baskom terbalik dan air hitam yang perlahan menyerap ke lantai. Malam itu, suara-suara mulai terdengar dari setiap rumah. Bukan suara manusia, tapi gema samar dari balik cermin, seperti bisikan yang saling tumpang tindih. Tubuhku, kepalaku, pandang aku, tukar tempat, dan barang siapa yang tak sengaja menatap pantulan apapun pada jam 2.13 dini hari. Wajahnya akan berubah, matanya kosong, senyumnya kaku, seolah jiwanya sudah diganti. Menjelang pagi, hanya sedikit warga yang tersisa. Sebagian kabur keluar desa,
sebagian lagi hilang tanpa jejak. Namun di setiap rumah kosong, cermin-cermin retak itu tetap menempel di dinding. Dan di dalamnya, tampak bayangan orang-orang yang hilang, berdiri diam, menatap keluar. Sampai suatu malam, ada seseorang lewat di jalan sepi dengan motor, tergesa-gesa menuju desa sebelah. Ia melihat sesuatu di tengah jalan. Seorang perempuan berdiri sendirian, memakai baju putih lusuh, wajahnya samar karena kabut. Ia berhenti, menoleh lewat kaca spion motornya. Dan di pantulan kaca itu, perempuan itu tidak punya kepala. Ketika ia menoleh langsung, sosok itu sudah di belakangnya. Dan dari arah helmnya sendiri, terdengar suara napas berat, diikuti bisikan lirih. Sekarang, giliranku keluar. Motor itu ditemukan terguling pagi harinya, di jalan yang sama. Mesin masih menyala, tapi pengendaranya hilang tanpa jejak. Di kaca spion, hanya terlihat dua wajah samar, satu laki-laki, satu perempuan. Berdiri berdampingan, menatap orang yang berani melihat pantulan itu. Waktu berlalu, tapi desa Tanjung Langu kini bukan lagi tempat yang bisa dihuni manusia. Dari kejauhan, desa itu tampak tenang, tapi begitu matahari terbenam, kabut kelabu menelan seluruh jalan, termasuk jalan sepi, jalan yang dulu biasa dilalui warga untuk menuju desa sebelah. Namun sekarang, siapapun yang nekat melintas, tak pernah kembali. Petugas dari kecamatan pernah mencoba menelusuri. Mereka datang siang hari, membawa truk dan perlengkapan pembersih, niatnya menutup akses ke jalan. Sepi dengan portal besi, tapi begitu sampai di tikungan pertama, sopir truk tiba-tiba menginjak rem mendadak. "Pak, itu siapa berdiri di tengah jalan?" kata sopir dengan wajah pucat. Di depan, di antara kabut yang mulai turun, tampak sosok perempuan berdiri membelakangi mereka. Bajunya putih lusuh, rambut panjang menutupi punggung. Namun sesuatu terasa salah, bayangannya di tanah tidak bergerak seirama. Bayangan itu malah menatap lurus ke arah mereka, meski tubuhnya membelakangi. Petugas segera menyalakan toa, menyuruh perempuan itu menyingkir. Tapi sebelum mereka sempat turun, kabut menebal, dan suara aneh bergema di sekitar mobil. "Kembali, kalian bukan milik sini." Ketika kabut memudar, perempuan itu lenyap. Yang tersisa hanya helm hitam tua tergeletak di aspal, dengan retakan besar di bagian kaca depannya. Petugas mundur perlahan, tapi tiba-tiba spion truk bergetar sendiri. Dan dalam pantulannya, semua anggota tim terlihat tanpa kepala. Beberapa menjerit, langsung keluar dari truk dan kabur tanpa sempat menutup pintu. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menyentuh jalan itu. Warga desa sekitar mulai memasang tanda, "Jangan lewat sini setelah maghrib." Namun tanda itu selalu hilang setiap pagi, dan diganti oleh tulisan lain yang lebih aneh, dibuat dari arang hitam di tanah. Dia belum menemukan tubuhnya. Beberapa tahun kemudian, jalan sepi menjadi legenda urban. Banyak orang luar desa yang penasaran datang untuk uji nyali. Mereka membawa kamera, ponsel, dan cermin kecil untuk merekam fenomena aneh. Tapi yang terekam justru lebih dari yang mereka duga. Salah satu video yang sempat beredar memperlihatkan dua sosok berjalan beriringan di tengah kabut. Yang satu tanpa kepala, yang satu lagi kepalanya berputar 180 derajat. Namun anehnya, ketika video itu ditonton ulang, wajah salah satu sosok berubah, menyerupai wajah orang yang menonton rekaman itu. Video itu dihapus, tapi siapapun yang sempat menontonnya mengaku setelah itu sering melihat bayangan sendiri bergerak terbalik di cermin. Sementara itu, di dalam desa Tanjung Langu yang kini kosong, hanya ada satu rumah yang masih berdiri kokoh, rumah Sutrisno. Rumah itu tak pernah roboh, tak pernah ditumbuhi lumut, dan jendela kacanya selalu bersih, seolah seseorang masih tinggal di sana. Beberapa relawan yang nekat masuk melaporkan hal mengerikan. Semua cermin di rumah itu utuh, tak ada yang retak. Di setiap cermin, ada bayangan seorang pria yang berdiri diam sambil menatap keluar. Dan di cermin ruang tamu, tampak Bu Rini duduk tersenyum,
memegang potongan kecil kaca, walau di dunia nyata, jasadnya sudah dikubur bertahun-tahun lalu. Salah satu relawan sempat mendekat ke cermin itu, menyorotkan senter, dan melihat tulisan samar di permukaan kaca. Aku sudah temukan kepalaku, tapi sekarang aku ingin milikmu. Saat itu juga, lampu senter padam. Dan kamera terakhir yang mereka bawa merekam 1 detik terakhir sebelum gelap total. Bayangan tubuh tanpa kepala berdiri di belakang relawan itu, tersenyum lewat pantulan cermin. Sejak saat itu, pemerintah menutup jalan menuju desa dengan beton besar dan kawat berduri. Namun meski tertutup, setiap kali hujan turun, pantulan genangan air di sekitar jalan itu masih memperlihatkan sesuatu. 2 sosok berjalan berdampingan, yang satu memegang kepala sendiri, yang satu lagi membawa wajah orang yang menatap pantulan itu. Dan siapapun yang melihat pantulan itu terlalu lama, akan merasakan napas dingin di tengkuk, diikuti suara serak yang berbisik dekat telinga. Giliranmu yang tanpa kepala. Sudah hampir 10 tahun sejak desa Tanjung Langu dinyatakan hilang dari peta resmi. Pemerintah menutup akses menuju sana dengan tembok tinggi dan kawat berduri. Namun, bagi mereka yang tinggal di sekitar area itu, suara-suara malam masih terdengar. Kadang terdengar deru motor yang melintas cepat di tengah kabut. Kadang terdengar tawa samar dari arah pohon besar di tikungan. Dan bila hujan turun deras, orang-orang bersumpah mendengar suara helm jatuh ke tanah, diikuti bisikan. Kepalaku, kembalikan kepalaku. Suatu hari, seorang peneliti muda bernama Rafa datang dari kota. Ia mendengar kisah tentang jalan sepi dan ingin membuktikan apakah benar desa itu terkutuk, atau hanya sekadar cerita rakyat. Dengan izin khusus, ia datang sendirian, membawa kamera, alat perekam suara, dan sebuah cermin kecil yang ia simpan di tas. Pagi itu langit mendung berat. Begitu Rafa melewati portal besi yang menandai batas desa, udaranya langsung berubah dingin. Tak ada burung, tak ada angin, hanya suara langkahnya sendiri bergema di aspal lembab. Pohon-pohon di tepi jalan tampak seperti menunduk, dan di kejauhan, jalan mulai tertutup kabut. Hanya mitos, gumamnya pelan, menyalakan kamera. Kita lihat apa yang sebenarnya ada di sini. Namun baru beberapa menit merekam, kamera Rafa bergetar sendiri. Layar memperlihatkan gangguan visual, muncul bayangan sosok tinggi tanpa kepala berdiri di belakangnya. Rafa menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, terus berjalan. Ketika sampai di tengah jalan, tepat di depan rumah tua Sutrisno, udara mendadak beku. Rumah itu masih berdiri seperti baru, catnya tidak pudar, jendela kacanya bersih. Pintu depannya terbuka sedikit, seperti sedang menunggu tamu. Dengan langkah ragu, Rafa masuk. Begitu kakinya melangkah ke lantai ruang tamu, pintu menutup sendiri dengan bunyi keras. Semua ruangan di dalam gelap, kecuali satu titik cahaya, berasal dari sebuah cermin besar di ruang tengah. Di depannya, tampak seorang perempuan duduk diam, memakai kebaya putih, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Rafa mengarahkan senter. Bu, perempuan itu tidak bergerak, namun perlahan, bayangannya di cermin menoleh duluan, padahal tubuhnya belum. Lalu suara serak berat terdengar dari arah pantulan. Dia tidak bisa bicara, tapi aku bisa. Bayangan di cermin itu, bukan wajah perempuan itu. Wajahnya adalah wajah ragil, pucat, matanya kosong, dengan luka menganga di leher. Rafa terpaku. Kau, siapa sebenarnya? Bayangan itu tersenyum samar, lalu menjawab. Aku hanya ingin tubuhku kembali. Tapi manusia selalu mengambilnya, menukar, menutup, dan melupakan. Sekarang, yang kulihat di cermin akan menggantikanku. Saat itu juga, permukaan cermin bergetar seperti air. Dari dalamnya muncul tangan berlumur darah yang mencengkeram leher Rafa. Ia berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi tangannya seperti tertarik ke dalam pantulan. Di dalam cermin, terlihat tubuh ragil, tanpa kepala, mendekat dan perlahan mengenakan kepala Rafa ke lehernya sendiri. Suara tulang beradu terdengar pelan, krek-krek. Lalu, cermin berhenti bergetar.
Kini yang terlihat di pantulan adalah Ragil dengan wajah utuh, berdiri tegak menatap Rafa yang masih berlutut di dunia nyata. Ia tersenyum, senyum dingin, penuh kepuasan. Akhirnya, pas. Rafa jatuh tak sadarkan diri. Cermin di depan perlahan retak dari dalam, meneteskan cairan merah pekat. Dan sebelum semuanya gelap, ia sempat mendengar suara Ragil berbisik. Sekarang aku utuh, tapi kau akan hidup di balik pantulan. Beberapa hari kemudian, tim penyelamat menemukan mobil Rafa terparkir di pinggir jalan dekat portal desa. Di kursi depan ada kamera yang masih merekam. Dalam video terakhir, terlihat Rafa menatap cermin sambil berkata pelan, "Aku berhasil, dia kembali." Namun ketika video diputar ulang, suara itu berubah. Nada suaranya berat, parau, bukan milik manusia biasa. Dan wajah Rafa, tidak lagi wajah Rafa. Sejak hari itu, banyak orang mengaku melihat pengendara motor memakai helm hitam melintas cepat di sekitar jalan yang telah ditutup itu. Kadang ia melintas di malam hujan, kadang saat fajar. Jika diperhatikan baik-baik, kaca helmnya memperlihatkan wajah seseorang yang minta tolong dari dalam pantulan. Beberapa orang bilang itu Rafa, yang lain bilang itu Ragil. Tapi tidak ada yang tahu pasti, karena siapapun yang mencoba menatap lebih lama akan melihat wajahnya sendiri di balik kaca helm itu. Tanpa kepala, kini jalan sepi benar-benar sunyi. Hanya angin yang berhembus di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan darah yang sudah lama kering. Tapi jika kau lewat di sana, dan tanpa sengaja melihat bayanganmu di genangan air, jangan berani menatap terlalu lama. Sebab mungkin, yang menatap balik dari sana bukan dirimu, melainkan dia, sosok tanpa kepala di jalan sepi. Kini, jalan sepi benar-benar sunyi. Tak ada yang lewat, tak ada yang berani menoleh ke arah kabut. Tapi malam ini, saat hujan turun, beberapa orang bersumpah melihat pengendara motor berhelm hitam melintas cepat. Dan di kaca helmnya, terlihat wajah seseorang. Wajah yang menatap balik dari dalam. Entah itu Ragil, entah Rafa, atau mungkin seseorang yang baru saja mendengar cerita ini. Jadi, kalau malam nanti kamu lewat jalan yang terasa terlalu sepi, dan melihat genangan air di bawah kakimu, jangan coba-coba menatap bayanganmu, karena mungkin, yang di dalam pantulan itu sedang menunggumu.